Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat pelatihan yang kami banggakan. Kita bertemu lagi pada sesi analisis kebutuhan bahan ajar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami langkah-langkah analisis kebutuhan bahan ajar. Yang kedua, memilih, memanfaatkan, dan menyusun bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi serta kebutuhan peserta didik. Dalam kegiatan mengajar, memilih atau menentukan bahan ajar yang tepat dalam proses belajar mengajar sangat penting, sobat pelatihan, karena bahan ajar yang tepat akan membantu pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kurikulum dan silabus hanya memuat materi ajar yang berupa ringkasan materi, sehingga menjadi tugas guru untuk mengimplementasikan materi atau membreakdown materi ke dalam materi-materi yang lebih spesifik dan lebih lengkap dalam bentuk bahan ajar. Bahan ajar harus dirancang sebaik mungkin karena fungsinya sebagai fasilitas pembelajaran. Penggunaan bahan ajar yang tepat akan menciptakan suasana atau lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik dapat belajar atau mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Langkah-langkah dalam pemilihan atau penyusunan bahan ajar. Sobat pelatihan, sebelum sobat pelatihan membuat bahan ajar, ada beberapa hal yang perlu sobat pelatihan perhatikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat di dalam standar kompetensi atau kompetensi dasar, dan jika sobat pelatihan menggunakan kurikulum merdeka adalah aspek-aspek yang terdapat pada CP atau capaian pembelajaran. Aspek tersebut harus kita tentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu pencapaiannya. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3 aspek yang termuat di dalam cakupan kompetensi dasar atau CP. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua adalah aspek psikomotorik, dan yang ketiga adalah aspek afektif. Aspek kognitif memuat fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Aspek kompetensi memerlukan demonstrasi, sedangkan aspek afektif membutuhkan respon. Berikutnya adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Apakah termasuk fakta, konsep, prosedur, atau prinsip? Apakah termasuk afektif atau apakah termasuk psikomotorik? Dengan mengidentifikasi aspek materi yang akan diajarkan, maka guru akan mudah dalam cara membuat bahan ajar dan mengajarkannya. Identifikasi materi ini sangat penting untuk keperluan desain proses pembelajaran, sebab setiap jenis materi memerlukan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran serta sistem evaluasi yang berbeda-beda. Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi apa yang harus dikuasai oleh siswa. Contohnya adalah seperti berikut ini. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa mengingat nama, seperti nama-nama benda, nama-nama orang, nama tempat, simbol, atau lambang, atau suatu peristiwa sejarah? Jika ya jawabannya, maka materi tersebut termasuk fakta. Yang berikutnya adalah apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa kemampuan menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu,
mengklasifikasikan, mengelompokkan, membedakan beberapa contoh objek atau suatu definisi? Kalau jawabannya ya, maka pembelajaran itu disebut sebagai konsep. Berikutnya adalah, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai berupa menentukan hubungan antar beberapa konsep, rumus, atau menerapkan hubungan? Jika jawabannya ya, maka itu termasuk materi kategori prinsip. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa menjelaskan atau melakukan langkah-langkah dan prosedur secara berurut, atau membuat teks prosedur, membuat teks argumentasi dengan berbagai strukturnya, dan jika jawabannya ya, maka materi tersebut disebut sebagai materi prosedur. Berikutnya adalah, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa memilih berbuat atau tidak berbuat berdasarkan pertimbangan baik buruk, suka atau tidak suka, indah atau tidak indah? Jika jawabannya ya, maka materi tersebut merupakan materi afektif atau sikap atau nilai. Nah, pertanyaan terakhir adalah, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa melakukan perbuatan secara fisik? Jika jawabannya ya, maka materi tersebut digolongkan sebagai aspek psikomotorik. Sobat pelatihan, itulah jenis-jenis materi yang tertuang di dalam kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Perlu kejelian dalam mengidentifikasi apakah termasuk aspek kognitif. Aspek kognitif itu pun masih harus kita pilih apakah dia fakta, konsep, prinsip, atau prosedur. Dan apakah dia termasuk psikomotorik atau afektif. Berikutnya adalah penentuan dan pemanfaatan bahan ajar. Sobat pelatihan, sumber bahan ajar banyak tersedia di sekitar kita. Kita tinggal memanfaatkannya saja. Tetapi jika Bapak Ibu ingin membuat bahan ajar berdasarkan sumber-sumber bahan ajar tersebut, tentu akan lebih baik. Bapak Ibu dapat membuat bahan ajar dengan menggunakan referensi sumber-sumber bahan ajar, baik dari buku teks, internet, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Tapi dapat juga menggunakan sumber bahan ajar secara langsung dengan mendownload video-video pembelajaran di internet. Pilihlah bahan ajar yang relevan dengan standar kompetensi yang Bapak Ibu akan sampaikan. Yang sudah teridentifikasi materinya, sudah spesifik sehingga bahan ajar yang kita gunakan benar-benar dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan membantu sobat pelatihan dalam pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif. Bahan ajar yang baik diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk membaca. Dalam hal ini dapat membantu peserta didik meningkatkan kemampuan literasi membaca dan pemecahan masalah serta berpikir kritis. Bahan ajar juga dapat membantu siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya, serta menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang topik yang akan dipelajarinya. Jika sobat pelatihan hanya memanfaatkan sumber bahan ajar yang ada di sekitar kita, maka ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama adalah, mulailah dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Siswa akan lebih mudah memahami hal-hal yang konkret sebelum memahami hal-hal yang abstrak. Misalnya, untuk menjelaskan tentang pasar, maka mulailah dengan menghantar siswa menjelaskan tentang pasar yang ada di sekitar lingkungan belajar siswa. Kegiatan ini dapat didukung dengan penggunaan bahan ajar video, di mana terjadi interaksi atau aktivitas kegiatan di pasar. Jika bahan ajar video tidak bisa kita adakan, maka kita bisa menggantinya dengan gambar sebagai salah satu alternatif. Yang kedua adalah pengulangan akan memperkuat pemahaman. Dalam pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman.
Dalam prinsip kita sering mendengar pepatah yang mengatakan bahwa 5 kali 2 lebih baik daripada 2 kali 5. Itu artinya sama, maksudnya sama. Sesuatu informasi yang diulang-ulang itu lebih berbekas pada ingatan siswa. Namun pengulangan penulisan bahan ajar harus disajikan secara tepat dan bervariasi sehingga peserta didik tidak bosan dalam menggunakannya. Yang ketiga adalah umpan balik positif akan sangat memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Seringkali kita menganggap remeh dengan memberikan respon yang sekedarnya kepada hasil kerja siswa. Saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu Sobat Pelatihan bahwa bahan ajar tidak mengganti posisi dan tanggung jawab guru dalam pembelajaran sebagai fasilitator pembelajaran. Karena itu sangat diperlukan respon guru dalam setiap aktivitas pembelajaran siswa. Perkataan seperti "ya benar" atau "ya kamu pintar" atau "kamu bisa melakukannya lebih baik lagi" akan menimbulkan percaya diri pada siswa bahwa ia telah menjawab, bahwa ia telah melaksanakan tugasnya meskipun belum sempurna. Sebaliknya, Sobat Pelatihan, respon negatif akan mematahkan semangat siswa, akan membuat siswa kita tidak percaya diri. Untuk itu, jangan lupa berikan umpan balik yang baik dan positif terhadap hasil kerja siswa. Keempat adalah mencapai tujuan ibarat naik tangga. Setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai satu standar kompetensi yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan antara. Ibarat anak tangga, semakin lebar anak tangga, semakin sulit mencapainya. Tetapi terlampau mudah juga, terlampau mudah melewatinya. Oleh karena itu, perlu menyusun anak tangga dengan tujuan pembelajaran secara pas, sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam bahan ajar, anak tangga tersebut kita rumuskan dalam indikator-indikator pencapaian kompetensi pembelajaran yang kita bisa uraikan menjadi beberapa indikator. Sobat Pelatihan, jika ingin menyusun bahan ajar, kalau tadi kita hanya memanfaatkan, sekarang kita menyusun bahan ajar. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah aspek isi. Dalam membuat bahan ajar, pastikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, Sobat Pelatihan, sekarang ini Sobat Pelatihan menggunakan 2 kurikulum. Pertama kurikulum 2013 dan yang kedua kurikulum Merdeka. Jadi aspek isinya harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Jika menggunakan kurikulum 2013, menggunakan permen terkait dengan kurikulum 2013. Jika menggunakan kurikulum Merdeka, pergunakan aturan-aturan terkait dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua, materi itu harus spesifik, akurat dan mutakhir, bukan materi yang sudah kadaluarsa atau tidak up to date. Yang ketiga, tidak mengandung makna yang bias. Aspek kedua yang harus diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar adalah aspek metode pembelajaran. Penyusunan bahan ajar menyajikan bahan atau contoh yang nyata dan konkret, kemudian mengarah ke yang abstrak. Memberikan kesempatan kepada siswa dalam melakukan pengamatan, praktek, aktivitas, kegiatan, sehingga menambah minat dan perhatian peserta didik. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada siswa berperan serta dalam proses pembelajaran secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Berikutnya adalah yang ketiga, aspek bahasa. Aspek bahasa sangat penting kita perhatikan dalam penyusunan bahan ajar. Yang pertama adalah kemudahan membaca atau keterbacaan bahan ajar. Bahan ajar yang tidak bisa kita baca tentu tidak bisa membelajarkan siswa. Nah, ini berhubungan dengan ukuran huruf yang kita gunakan. Terlalu besar juga tidak baik, terlalu kecil juga tidak tepat. Termasuk juga pengaturan spasi.
Hal ini berkaitan dengan aspek grafika. Yang kedua adalah kemenarikan, berhubungan dengan minat baca. Apakah peserta didik berminat membaca bahan ajar kita? Kepadatan ide, bacaan, dan penilaian. Ini berkaitan dengan aspek penyajian sebuah bahan ajar. Yang ketiga adalah kesesuaian. Hal ini berhubungan dengan bahasa dan keterbacaan, yaitu susunan kata, kalimat, panjang pendek, frekuensi, serta struktur kalimat dalam sebuah bahan ajar. Hal-hal di atas mempengaruhi bahasa yang efektif dan efisien, yaitu pilihan kata, kaidah-kaidah yang baik dan benar, termasuk penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Tidak menggunakan kalimat yang mengandung bias atau mengandung miskonsepsi. Terakhir adalah aspek ilustrasi. Nah, ilustrasi sangat penting dalam sebuah bahan ajar karena akan mengkonkretkan konsep yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Apa saja aspeknya? Yang pertama adalah relevansi ilustrasi dengan konsep yang hendak kita jelaskan. Yang kedua, ketepatan dan kesesuaian ilustrasi. Yang ketiga, warna. Warna jangan terlalu banyak karena akan mengganggu pandangan dan penglihatan peserta didik. Komposisi warna yang tepat akan sangat membantu peserta didik dalam memahami sebuah ilustrasi. Berikutnya adalah penempatan ilustrasi. Ditempatkan sedekat mungkin dengan kompetensi yang akan kita sampaikan atau yang akan kita jelaskan kepada peserta didik. Dan jika ada peta, tabel, grafik, harus sesuai dengan teks, harus akurat dan sederhana. Di samping unsur-unsur di atas, kita masih mengenal juga adalah unsur grafika. Ini berkaitan dengan unsur cetak-mencetak. Jika Bapak Ibu menggunakan bahan ajar teks berupa buku, tentu hal-hal yang kita perhatikan pertama adalah desain buku. Nah, buku harus didesain sesederhana mungkin, memiliki cover sebagus mungkin dengan tujuan agar peserta didik tertarik untuk membacanya dengan judul yang juga tentu menarik. Yang kedua adalah kertas dan ukurannya. Nah, apakah menggunakan kertas yang ukuran folio atau yang lebih kecil dari ukuran folio? Termasuk juga adalah tebal tipisnya buku sangat menentukan minat baca peserta didik. Yang ketiga adalah tata letak kulit. Nah, ini termasuk layout. Jadi, semua unsur-unsur grafika di atas merupakan daya tarik dalam pemanfaatan bahan ajar. Demikian Sobat Pelatihan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.